Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di mycreator.vlog. Topinya salah nih guys, kita zalam dobi terbalik dulu. Hari ini kita akan berubah channelnya menjadi channel satwa lain, yaitu channel burung. Jadi hari ini saya mau nyoba berubah hobi jadi burung. Jadi di sini namanya burung, nggak tahu gua. Enggak deh, hari ini kita mau menggerebek atau memperkenalkan pemain baru, new player yang baru main Arowana. Kayaknya cukup sebentar waktunya, nanti kita tanya aja udah berapa bulan, kenapa bisa main Arowana, gitu-gitu. Kebetulan memang yang punya ini hobi burung, saya nggak tahu burung apa aja. Tapi kayaknya kita nggak usah go into detail ke yang ini. Hari ini cukup kita mau lihat koleksinya dia kayak apa sih, terus dia punya sosial media nggak? Jangan-jangan ada sosial media yang bisa di follow. Terus kita tanya petuahnya gimana kalau misalnya orang baru main ikan tuh apa sih yang mesti diperhatikan gitu. Kita sambil nunggu orangnya datang baru kita tanya-tanya. Nah, kita sekarang sudah bersama sahabat ikan kita. Ini orangnya. Halo. Namanya siapa nih bro? Denis. Nama gue Denis. Namanya Denis. Halo bro. Jadi ini namanya Denis. Nah ini adalah penghobi yang saya ceritain tadi, baru main ikan. Nah kita mau nanya nih Den. Yes. Sebelumnya ada nggak sosial medianya nih? Siapa tahu kan ada teman-teman biar follow. Sosial media kita Asian Red Dragon. Asian Red Dragon. Yes. Kenapa namanya Asian Red Dragon? Biar apa ya? Kita main Arowana tuh kan nggak cuma lokal. Jadi biar namanya juga bisa ke internasional lah. Oke. Nah main Arowana ini gimana ceritanya? Sebelumnya ada hobi yang lain ya kayaknya ya. Jadi tadi gue lihat hobi burung. Ya. Terus ada hobi apa lagi nih sebelum Arowana? Jadi sebelumnya tuh gue main ikan predator. Main predator, Dutch, kayak ya gar-gar gitu dah, Florida, spatula. Terus main ke gabus. Oke. Baru sekarang gue main Arowana. Kenapa berpindah hati? Dulunya bokap gue main Arowana sebenarnya, gitu. Oke. Bokap gue main Arowana, ya gue cuman bantu ngurus Arowana dia, tapi akhirnya mati, gue pindah. Tapi sekarang akhirnya gue ke Arowana lagi karena menurut gue Arowana apa ya, long last lah ya kayaknya ya, ikan yang bisa jangka panjang dan memang menarik aja, bagus gitu. Jadi sekarang si predator tuh nasibnya gimana? Gue jual-jualin. Oke. Nah kalau boleh tahu sebelumnya matinya gara-gara apa tuh kemarin? Matinya karena sempet yang tahun lalu ya. Itu yang barusan? belum lama. Oh belum lama. Yang PLN banyak suka mati itu pemadaman tuh. Oh. Nah itu sempet gue kena 2 kali dan kebetulan gue genset gue mati, rusak waktu itu. Oh jadi dia nggak bisa nafas kali, kehabisan oksigen. Iya, kehabisan oksigen dan gue lagi di luar. Oh waduh. Ya udah akhirnya mati. Aduh, sayang banget. Ya udah kita langsung bahas ke koleksinya karena ini koleksinya luar biasa banget ya. Jadi kita coba di tour di Monggo ada ikan apa aja di sini gitu kan. Jadi ini ikan yang pertama nih namanya Phoenix ya. Phoenix itu kok nggak salah burung. Iya. Burung emas. Bukan, burung api. Nah, kalau gue lihat sebenarnya di sini ikan-ikannya itu semua udah berwarna. Apakah lo mendapatkan ikan ini dari awalnya sudah warna kayak begini? Belum. Awalnya bersih. Yes. Terus kok bisa jadi begini? Di tanning pak. Oh di tanning. Caranya kita mau tanning Arowana pertama kali gimana sih? Kalau misalnya di vlog gue kan memang gue udah ngajarin orang ini itu. Cuman kan maksudnya mungkin teman-teman di rumah nih pengen tahu dari sisi ini kan ibaratnya lu baru mulai kan. Iya. Jadi maksudnya siapa tahu mereka lebih percaya sama yang memang praktisinya gitu loh. Kalau gua kan bisa aja gua karena udah terlanjur misalnya udah bisa tanning gua asal ngomong doang gitu. Iya. Ini gimana sih cara tahu pertama kali dia tuh mau tanning tuh gimana kayak apakah lu baru beli itu langsung untuk tanning? Terus gua lihat kok ini ada tanning lampunya beda ya. Ini ada lampu ini, ada lampu itu. Iya, jadi untuk yang Phoenix ini sebenarnya gue pakai HPL ya. Gue pakai HPL.
Jadi dia awal nyampe ikan yang nggak langsung gue tanning. Gue lihat dari cara makannya dulu. Cara makannya udah normal, dia udah galak. Terus kan size juga memang udah mendukung. Iya, ini udah gede. Betul. Jadi biasanya gue pakai lampu show dulu. Dia memang udah anteng, mainnya udah bagus, baru gue coba di tanning. Oke. Dari satu lampu akhirnya 2 lampu. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong sebelumnya nih, mohon maaf banget nih ya, ini lampu view-nya kok bagus banget nih. Merek apa nih? Hah? Iklan. Oh, iklan. Ini bagus banget loh teman-teman ini. Saya nggak nyebut merek, biar dia aja nyebut merek. Kita pakai RDC sih untuk lampu dan ininya, show-nya. Jadi sebenarnya dengan lampu RDC itu sebenarnya juga udah bisa tanning ikan. Betul. Jadi, lo ngerasa nggak sih dari awal pakai lampu RDC itu sebenarnya warna ikan udah sempat naik dulu walaupun nggak di tanning? Iya, betul. Walaupun memang mungkin nggak sampai tahap ngering seperti Benar. Gitu sih. Nah, terus ada koleksi apa lagi nih? Ini kan Phoenix nih. Oh, usianya panjangnya kira-kira 50 cm kayaknya. 50 cm ya. Nggak nyampe kayak kurang 45. lah. Ya, 45 ya. Terus ada koleksi apa lagi nih? Yang ini ikan kedua kita ini kayaknya Alpha. Sangar nih Alpha. Ini ukuran 32 sampai 35 cm. Dari putih juga. Dari putih juga. Oke. Dari putih sampai ini tanning belum sampai 2 bulan. Belum sampai 2 bulan udah begini Belum, ya. yes. Gila, metalik banget, merah banget ini. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya mau ngelihat before afternya ikan ini sebenarnya bisa. Jangan-jangan mereka kayak berprasangka buruk kayak, wah ini jangan-jangan dari merah nih, bisa dilihat di Instagram. Di Instagram, ya. Asian Red Dragon, karena di sana ada before after ya Dan ya. Betul, ada, kita upload dari sebelum dan sesudahnya. Oke, lanjut lagi, kita muter dulu ya, kita lihat koleksinya baru kita ngobrol sama yang lain. Yang ini kali ya. Kita kan gini nih jalannya. Ada yang ini dilupakan nih. Ini kenapa dilupakan nih? Ini kebetulan lampunya nih belum gua pindahin nih lampunya nih. Oke. Tapi kenapa dia dipindahin di bawah? Apa karena nggak cukup atau karena memang nggak cukup sih tempatnya. Jadi memang karena gue juga bikinnya kan dari akuarium predator ya. Jadi size-nya sebenarnya terlalu pendek juga sih sebenarnya. Oke. Salah size nih gua akuariumnya. Tapi nih ikan dayungnya sih ya, panjang bisa, banget ya. Bisa memotong leher orang kayak ini. Samurai. Oke, kita lanjut ke ikan berikutnya. Jadi nggak selain koleksi lu yang gede-gede begini, ternyata lu pelihara ikan kecil juga ya? Iya. Nah, ikan kecil ini kalau saya lihat sekilas, kalau gue lihat sekilas nih pemirsa, ini ekornya sangat gondrong sekali itu. Terlihat lu berarti udah jago nih milih ikannya. Ini deh tadi nggak ada ikan jelek satupun loh. Kan gue belajar dari lu, Mike. Enggak lah. Cara milih ikan ya kan? Suka gitu deh. Kalau ikan kayak gini nih bro, lu beliharanya berapa nih satu tank begini, berapa ekor ya? Gua satu tank ini kurang lebih kayaknya sih 15 ya. 15 ekor. Terus dia ada perbedaan nggak ya rawatnya sama ikan yang gede? Maksudnya berkerumun begini sama yang satuan tuh ada perbedaan di pola makan kah? Kalau gua sih kebetulan kasih makannya sehari 3 kali. Karena kan memang masih pertumbuhan kan. Iya. Gitu loh. Dan gua kasih dia arus sih. Ini ikannya benar-benar lu kurang ajar, bagus-bagus sekali teman-teman. Ini ukuran 22 cm lah ya. Nah ini akuariumnya di ukuran berapa nih? Peliharanya kalau gue lihat kan pas tanning ini airnya lebih rendah. Ya. Kalau itu kayaknya lebih tinggi, itu di tinggi berapa ya, Dan? Ini gua ukurannya 120 kali 60 ya. 60 kali 50. Sorry, yang ini 120 kali 60 kali 60. 60. Tinggi 60. airnya mungkin ini berarti 50 ya? 50, iya. Tinggi air 50. Nah nanti apakah ikan ini akan selamanya di sini atau ada nanti rumah tinggal untuk dia berikutnya kalau dia udah gede? Dan sampai berapa senti kira-kira lo akan rawat di sini? Mungkin sebulan lagi lah ya, masih di sini. Sebulan lagi. Nanti setelah dia udah mulai gede, gua akan pindah ke tank 2 meter. Tank 2 meter? Di Yes. situ tuh posisinya, no. Tuh. Apakah dia akan dipelihara di bawah, di atas burung-burung? Di atas burung. Ataukah burung-burungnya akan hilang lagi seperti predator ya? Ya, burungnya bakal gua jual-jualin kayaknya. Oke, kita lanjut ke ikan lagi selanjutnya ya. Ini kalau gua lihat-lihat karakter ikannya sih semua mirip-mirip ya, metaliknya, warnanya, gitu tuh. Nah ini juga dari putih juga. Dari putih juga, betul. Jadi lu spesialis merahin ikan ya? Ya nggak spesialis sih, tapi masih belajar lah. Tapi kok jago begini?
Ini lampunya ini nih. Kunci lampunya ini nih. Jadi kuncinya cuma di lampunya doang. Di pakan sih. Pakan gue biasa kasih udang. Nah terus kalau misalnya ikan-ikan yang baru mulai di tanning, kebetulan kan ini ikannya memang ukurannya mirip-mirip semua. Ya. Kenapa nggak sih ikan kecil kayak begitu lu tanning? Mungkin ini ya. Kalau kecil gue lebih senangnya ikan udah lumayan gede sih ya, Mike. Udah siap Dibandingkan gitu kecil ya belum siap sih ya. Kalau kecil gitu kasihan juga ikannya nggak sih? Oke. Nah kita lanjut lagi ke ikan berikutnya nih. Oh ya ada banyak ikannya, gue hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama anakan 2 tank. Nah, Dua kita tank. ikan yang ke nggak tahu kesekian lah pokoknya bagus nih, coba kita. Yang kelima. Ini ada namanya nggak nih tadi nih? Ini Mercury. Siapa tahu ada yang nanti. Ini namanya Mercury. Ini Mercury. Nah ada lagi nggak tuh? Ada lagi sebelahnya. Ini yang paling gede nih. Wih mantap. Namanya Albatros. Albatros. Nama apa itu, Bro? Nama ya gue ngeliat di Google bagus ya udahlah pakai nama Nama Albatros. penjara bukan? Bukan. Nama penjara. Ah, itu Alcatraz ya? Alcatraz. Sorry. Nah ini juga baru tanning sampai berapa hari nih bisa mencapai warna seperti ini? Ini memang awalnya sih gua ngambilnya memang udah ada merahnya. Oke. Tapi ini sekarang nih posisi gua tanning belum nyampe seminggu sih. Belum nyampe seminggu udah begini. Yes. Jadi sebenarnya rata-rata ikan kalau udah siap dan di tanning itu bisa dikatakan seminggu kurang tuh sebenarnya warnanya udah muncul. Betul. Oke. Betul. Nah sebenarnya sih hari ini tujuan gua kesini cuman menggerebek koleksi sih. Jadi gua Menggerebek. pengen memperkenalkan koleksi-koleksi penghobi ekstrim yang baru ini gitu loh. Karena penghobi baru tuh ikannya juga nggak kalah menarik loh. Jangan salah gitu. Jadi gua mau kasih lihat temen-temen di rumah bahwa kalau memangnya hobi itu kalau nggak nanggung-nanggung ya kayak begini, lihat tuh. Ini ada satu partai lagi. Nah ini apakah ini saudaranya yang itu atau beda lagi? Ya atau... ini sebenarnya sama. Oh, sebenarnya sama Saudara, tapi yes. karena jumlahnya banyak jadi lu pecah jadi 2. Ya, gua separate jadi 2 tempat. Nah, terus ini makanannya kalau dilihat dari kotorannya, sorry, warnanya kan bukan kayak warna udang ya? Apakah ini makanya dicampur atau Enggak sih, gua full udang. Oh, ini udang. Full udang. Tapi kok warnanya coklat ya itu kotorannya? Agak merah sih. Hah? Agak merah. Coklat agak kemerahan ya? Oh, mata gue yang silver berarti. Jadi kalau kayak gini masih full udang? Full udang. Apa diseling sama ulet atau apa gitu? Belum sih, gua Nggak baru udang. Mungkin nanti nextnya memang gua akan campur sama ulet. Oke, kita lihat 2 koleksi terakhir ya. Habis itu saya mau nanya-nanya lagi. Nah ini namanya siapa nih? Dayungnya panjang banget nih. Ini kebetulan ikannya baru, belum ada nama, Mike. Oh belum ada nama. Ya kalian nikmatin aja. Jadi rata-rata karakteristik ikan di sini tuh semuanya udah pilihan ya. Bisa dilihat dari ekornya yang memang gede, lebar, dayungnya panjang. Dan kalau dilihat-lihat karakter warnanya ini semua apa ya, kayak dibilang nggak bisa merah tuh udah nggak mungkin karena dengan lampu RGB di sini semua lampu warnanya tuh udah muncul. Udah keluar ya, di pipi, di ring ya? Macam iya. Nah yang di bawah. Nah ikan terakhir ini teman-teman bisa nikmatin, walaupun di bawah bukan berartinya dia jelek dan di abandon. Nah kalau dari lu nih, bener kan gua nyebut lu sebagai pemain yang baru main walaupun sebelumnya punya ikan arwana. Ya. Gue nggak tahu sih arwana sebelum lu tuh kayak seperti apa. Tapi apakah speknya itu seperti ini dulu atau memang arwananya itu asal beli dan akhirnya gede atau memang dari dulu lu udah mengerti anatomi arwana atau gitu nggak? Sebenarnya enggak sih, dulu bokap gue beli arwana ya asal beli aja. Asal beli. Tapi super red atau Super red. Oke. Asal beli aja super red, terus gedein gitu loh. Mati, beli lagi, jadi ya cuma sekedar buat piara aja. Oh jadi sempat berkali-kali ya? 2-3 kali lah. Oke. Gitu. Dan Nah, speknya sih nggak kayak gini. Nah terus yang membedakan sekarang kenapa? Ini selama pelihara udah berapa bulan nih? Gue baru pelihara sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih udah kayak gini? Sebulan lebih. Astaga. Nah, apa yang membedakan sekarang lu pelihara arwana ini bisa semuanya istilahnya adem ayem, nggak ada masalah atau memang sempat ada sakit juga atau apa gitu? So far sih gue
selama sebulan lebih ini gue main ikan arwana nggak ada problem sih ya, karena memang gue baru tahu ternyata kan air ya itu kunci utama ya. Jadi kalau airnya memang bagus, terus ibaratnya dia juga parameternya juga terjaga, harusnya sih ikannya fine-fine aja ya. Jadi di sini pakai airnya air pump kah, air tanah kah? Di sini gue pakai air tanah di filter. Pakai air tanah justru. Iya, gue pakai air tanah di filter dan gue pakai RO sih. Boleh nggak sih ngintip filtrasinya, bisa nggak? Nggak bisa ya? Di atas sih. ya? Nggak Di usah atas. lah ya. Iya. Pokoknya intinya lu pakai tabung yang biasa itu Iya. sama RO. RO. Jadi setelah pergantian metode itu, setelah airnya bagus, ikan ini ternyata bener-bener sama sekali nggak rewel. Nggak rewel. Sama sekali, oke. Yes. Nah, Sama terus kebersihan sih, Mac. kebersihan. Kebersihannya dibersihinnya mesti sering sih. Ada Berapa kali kotoran. tuh kalau boleh tahu? Kalau gue setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Wah, rajin banget ya. Nah kan banyak banget nih orang di rumah kayak, loh setiap hari repot banget, nggak mau males gitu. Iya. Karena menurut gua ya ikan kalau misalkan airnya kotor, kotorannya banyak, kan amonia juga kan. Jadi itu kan juga jadi kesehatan ikan juga jadi berkurang. Jadi intinya kalau mau punya ikan bagus tapi males ya nggak bisa ya, Ya nggak bisa. ya kan? Iya. Lu ini nguras sendiri nih? Enggak sih. Oke. Gempor kalau ngurus sendiri. Oke, terus terakhir mungkin ya, jadi sebagai penghobi-penghobi di rumah yang baru ataupun yang udah lama, semua pasti ingin tahu kenapa lu bisa punya koleksi. Pasti sih kalau teman-teman lihat di rumah ini koleksinya kan bagus banget kan. Sebenarnya ada nggak sih kayak pesan-pesan kalau nyari arwana itu awal-awal kayak begini, kalau milihnya tuh gimana gitu loh? Atau memang lu beli berdasarkan yang lu suka doang? Kalau lu beli berdasarkan yang lu suka kan berarti lu talented banget nih. Karena semuanya nggak ada yang ikan di sini gitu loh. Ya ada nggak kayak perbedaannya kan sebelumnya tadi kan asal beli nih. Ya. Sekarang kan kayak lebih memilih ya. Bener nggak? Nah itu gimana? Ada pesan nggak buat yang di rumah? Kalau gue sih ngelihatnya memang masih belajar juga sih sebenarnya, Mike. Gue masih belajar sama lu juga nih, Mike. Ah gila deh tadi. jadi gue sih ngeliatnya biasa dari dayung, dari Ah. sungut, dari palanya, dari ekornya gitu sih. Ya gue sebenarnya masih belajar juga lah, Oke. gitu loh. Tapi bisa disimpulkan memelihara ikan arwana ini adalah hobi yang sangat fun dan sebenarnya nggak terlalu ringkih ya barangnya ya, nggak terlalu gampang sakit atau segala Enggak sih, macam. enggak sih. Dan kalau dibilang ikan arwana merahnya susah, toh buktinya penghobi yang baru muncul 3 bulan bisa merah-merahin, ikannya udah jauh loh merahnya kan gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau nanya, selain di YouTube ini bisa nonton atau selain DM kita, soalnya kalau teman-teman DM gue tuh jarang dibales. Oke. Ya gimana gitu kan, Benar, kita benar. kadang-kadang kan ngevlog di sini kayak Betul, gini kan betul. kita nggak bisa bales. Nah sebenarnya banyak penghobi lainnya, banyak teman-teman lainnya yang bisa saling mengajarkan. Nah teman-teman, pokoknya kalau mau nanya apa-apa tentang arwana yang di sini, misalnya kayak, kok kalau misalnya ini begini-begini gimana? Kok kalau ini bisa dibawa pulang nggak? Kalian langsung nanyanya ke Instagramnya dari Asian Dragon gitu. Jadi jangan takut-takut. Gitu. Boleh. DM aja. DM aja, mas serang nggak gigit. Ya udah gitu aja sih. Gue udah terima kasih banyak Thank udah you, Mike. dikasih lihat koleksinya. Atas waktunya. Ini bener-bener. Pokoknya semua tuh tahu, teman-teman di rumah tuh tahu. Gue nggak akan ngevlog ke tempat yang ikan arwananya tuh kayak setengah-setengah. Ya. Pasti kalau bener-bener bagus, gue akan bilang sangat bagus banget. Dan ini bener-bener menurut gue nilainya udah tinggi banget lah untuk seorang yang bener-bener baru terjun ke hobi ini. Tapi ikannya spek kayak gini, salut. Thank Jadi, you. kita numpang balik dulu, terima kasih. Siap. Thank you, Mike. Ya udah yuk, kita balik. Nah gitu dia, sekarang kita mau balik. Terima kasih udah nontonin, terima kasih juga udah support channel ini sampai ke segini jauh. Sebentar lagi kita bakal ngejar di 25.000 subscriber, tinggal 1000-an lebih lagi. Dan masih ada giveaway-nya, jangan lupa ikutan, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dah.